Halo, jumpa lagi dengan Om Sewe. Kali ini Om Sewe ada job mengganti boot drive shaft dalam sebelah kanan BRV. Dan memang penyakitnya BRV ini adalah ada pada boot drive shaft itu ya. Karena kalau udah usia 3 tahun itu dia sering bocor grease-nya. Ini kalau kita lihat yang bocor itu dari ini ya, boot drive shaft ini grease semua, kotoran grease nampak. Dan ini boot tuh ya, boot drive shaftnya bocor yang dalam, jadi kita mau ganti itu yang dalam. Oke, simak terus videonya, jangan di skip. Ini boot drive shaftnya, pak numbernya ini boot set in board ini ya, lengkap dengan klemnya, grease dan nut. Oke, setelah kita ganjal, karena nggak ada jack stand, jadi yang ada aja lah kayu balok. Setelah copot ban agak tinggi, kita ganjal supaya enak kerjanya dan aman. Kita copot shock breaker, nanti linkage, kaliper, sama apa itu, T-rod kita copot. Oke, simak terus videonya. Oke, drive shaftnya udah keluar. Jadi cakramnya kita tinggal dicopot baut kunci berapa ini tadi ya, 32 atau berapa, 1/4 ya kalau incinya. Incinya 1/4, tapi kalau milinya ya dikalikan sendiri aja ya, dikonversi sendiri, karena kami punyanya kunci inci. Jadi dikeluarin, copot ini, terus nanti baut shock breakernya dilepas, nanti ini dimiringin, nanti keluar yang di sini, gampang tinggal dorong aja. Nah terus cabut congkel. Ini saat di dalam agak keras, jadi congkel aja di sisi-sisi sini. Dia nyangkut di sealnya yang di gearbox itu. Jadi copot aja pelan-pelan. Nah ini olinya nggak keluar ya, tuh lihat, olinya nggak keluar, jadi aman. Jadi karena kita miring kanan, yang kanan itu lebih tinggi dongkraknya, yang sana nggak diganjal. Jadi itu dia penampakan di drive gearboxnya. Oke. Nah, untuk yang bocornya itu ya dari sini. Ini dia. Karena ini bocornya itu dari sini. Karena aneh, punya BRV ini aneh, nggak bulat ininya nih. Jadi tetap segi 6. Jadi itulah yang menyebabkan bocor. Padahal kondisinya itu kadang-kadang baik-baik saja. Tapi karena dia nggak duduk, nggak mantap, nah itulah menyebabkan dia bocor. Jadi ini kita pakai snap ring copotnya. Jadi kita cari tool snap ring yang sesuai ini ya buat copot ini. Ini nggak pas karena ini udah bocor. Jadi kita cari dulu tangnya ya. Semoga ada. Oke teman-teman, ternyata nggak usah pakai snap ring, ternyata pakai ini aja, vice grip kalau enak. Kalau mau juga pakai tang long nose, tapi keras sekali. Nah enak pakai vice grip. Jadi kayak gini posisinya, tekan. Nah nanti yang di sini congkel naik tek. Coba kita pakai crack. Nah ini congkel, dah tinggal lepas itu. Oke. Nah jadi ini nggak rusak. Karena kebanyakan kalau di YouTube itu dirusak ini klemnya, ternyata bisa dipakai lagi. Jadi tidak perlu. Tapi yang baru ada. Oh, ternyata dia pecah ya. Ini dia penyebab kebocorannya. Dan yang lebih aneh lagi desainnya sih. Ini bocor nggak bawahnya? Grease. Nah, ini. Udah habis grease. Dia ini segi 6. Grease-nya juga sudah habis. Bisa untung ya. Grease-nya sudah habis. Ini pecah. Inilah kelemahannya BRV.
Nah, dia ini segi 6 di sini. Inilah kalau punya Jazz, punya itu Bulat. bulatnya ini, bootnya ini langsung ketemu bulat di sini. Jadi kalau diklaim itu ngikat dia. Nah, kalau ini enggak, ini mesti pakai apa inilah adapter atau apalah namanya. Ini jadi bulat, jadi double ini klaimnya nggak baik dan ini jadi pecah. Inilah jadinya coba bocor. Bocor dia. Dan grease-nya juga udah campur air, udah encer. Aduh, itu dia ya. Tapi kalau kita beli grease-nya dapat kok. Beli boot drive-nya. Oke. Ini semua nih. Untuk melepas ininya ya. Triangle apa bearing bola-bola 3 ini pakai ini aja, punch sama palu. Atau kalau mau smooth sih pakai tracker. Cuman ya ini aja, pakai ini aja. Karena nggak ada tracker yang kecil. Oke, lepas. Ini sebelumnya ada ininya ya. Ada ininya apa, snap ring di depan sini. Copot pakai tang snap ring. Jadi udah copot. Oke. Oke, habis itu kita ganti boot yang jelek, yang udah lama nih. Ini grease yang sudah olian. Ini wajib dibuang. Oke. Jadi untuk klem yang ini, jadi ini harus ada toolsnya ya. Buat ngeklemnya itu ternyata perlu tools, jadi nggak bisa. Jadi saya pakai klem biasa gini. Yang penting kencang dan ukurannya sama. Jadi saya ganti. Nah, ini untuk yang adapter ini dari yang berubah segi 6 ke bulat udah saya pasang. Jadi ya inilah, tadinya kan pecah di sini ya. Pecah di sini, jadi dia grease-nya itu keluar dari sisi-sisi ini. Dan ini adalah kelemahannya. Nggak tahu kenapa Honda desainnya seperti ini. Tidak bulat saja di sini ya. Kalau bulat saja kan, kalau bulat ketemu bulat kena klem langsung rapat. Tapi kalau ini kan antara ini dan ini yang bulat bisa rapat, tapi ke yang segi 6-nya belum tentu. Jadi ya wajar saja kalau ini tidak bertahan lama. BRV ini. Tuh. Oke, ini penampakannya ya dari bawah. Setelah diganti boot drive shaftnya. Jadi yang klem ini pakai klem selang air aja. Karena susah. Tuh, bekas-bekasnya. Grease di sana dia. Ini dia penyebabnya. Penyebabnya adalah di sini. Jadi nah ini ya, ini kan yang bertemu dengan gearbox. Jadi pas masuknya tadi tuh agak susah memang, tapi disentak aja, dah, supaya yang lock kecil di dalam itu masuk. Jadi di dalam sana itu ngelock. Oke. Jadi aman, di sini tidak ada apa-apa. Selanjutnya ini udah dipasang, nanti kita pasang shock breaker. Kemudian links apa ini, steering, T-rod, kemudian link stabilizer, terus disc brake, apa ini, kaliper. Oke. Ini adalah sekarang sedang mengencangkan baut, 2 baut dari shock breaker. Ya, setelah shock breaker ini terpasang, kemudian kita pasang kaliper, linkage sudah, ya kita lengkapi aja yang apa yang mau dipasang secara benar dan cermat. Demikianlah video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel YouTube Om Ceri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, bye bye.